Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Markus 1 ayat 7, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang pemberita Injil yang berpenampilan sangat sederhana tapi berani. Dengan suara yang sangat lantang, ia menyerukan pertobatan dan mengingatkan kepada semua orang bahwa kerajaan surga sudah dekat. Alkitab menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis disebut sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Meski demikian, ia sama sekali tidak merasa diri sebagai orang penting atau orang yang berpengaruh. Dengan jujur, ia mengakui bahwa Kristus lebih berkuasa daripadanya. Dengan kata lain, ia selalu mengarahkan orang kepada Kristus dan bukan kepada dirinya sendiri. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29. Artinya, Yohanes menunjukkan kepada semua orang siapa sebenarnya yang harus mereka ikuti dan sembah. Hanya Kristus yang layak untuk terima kemuliaan, hormat, dan pujian. Amin. Yohanes Pembaptis sangat meninggikan Kristus dan meletakkan dirinya jauh di bawah Kristus dengan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahkan ia mengakui bahwa untuk membuka kasut Kristus saja ia tidaklah layak. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Membuka kasut adalah tugas dari seorang hamba yang paling rendah dan terhina. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya lebih rendah dari seorang hamba yang terendah sekalipun di hadapan Kristus. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini menjadi suatu peringatan, menjadi sebuah teguran keras bagi orang percaya saat ini, terlebih-lebih kita yang sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai apapun. Sesungguhnya tidak ada yang patut dibanggakan dari diri kita ini selain Kristus. Jika saat ini kita masih dipercaya untuk melayani Tuhan, ingat, itu bukan karena kita kuat dan gagah, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan artinya kita tidak layak, tetapi Dia layakkan kita dan mempercayakan
kepada kita. Kita semua ditantang untuk mempunyai kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menganggap diri paling hebat, paling pandai, paling pintar, paling kaya, dan sebagainya. Betapa banyak pelayan Tuhan, betapa banyak hamba Tuhan yang membusungkan dada karena merasa diri lebih rohani, lebih hebat, penuh talenta, penuh karunia, makin terkenal dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, membantu mendukung banyak pekerjaan Tuhan dengan dana. Dengan kata lain, diri sendiri yang dijadikan pusat perhatian. Saudara ingat, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan membenci terhadap orang yang tinggi hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Dari Yohanes Pembaptis, hari ini kami belajar untuk hidup rendah hati. Tidak ada sesuatu apapun yang menjadi alasan kami untuk tinggi hati, karena semua adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberi kami talenta, Tuhan melengkapi kami dengan karunia, Tuhan mempercayakan kami sebuah tanggung jawab yang besar, semata-mata bukan kuat, bukan gagahnya kami, tapi karena Tuhan masih mempercayakan, dan Tuhan punya rencana indah bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, supaya hanya Tuhanlah menjadi pusat kami semakin kecil dan Engkau semakin besar. Tuhan ditinggikan karena Tuhan yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan dari umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Allah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya
masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.